Legenda Bukit Cinta, Kisah Putri Laras dan Pangeran Jaya. Episode 1 Awal Kehidupan di Kerajaan Manikjaya. Kerajaan Manikjaya terletak di antara dua sungai besar yang biasanya memberikan kehidupan bagi tanah di sekitarnya. Sungai-sungai itu, Sungai Parang dan Sungai Langi, merupakan sumber kesuburan bagi ladang-ladang padi, kebun buah, dan hutan lebat yang kaya akan hasil bumi. Rakyat Manikjaya hidup makmur, sementara Raja Darman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas. Raja Darman memiliki seorang putri tunggal, Laras, yang menjadi kebanggaan rakyat. Laras tidak hanya cantik, tetapi juga terkenal karena kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Ia sering berjalan di desa-desa, mendengarkan cerita para petani dan membantu mereka dengan berbagai cara. Sifat ini diwarisi dari ibunya, Ratu Sinta, yang telah tiada sejak Laras berusia 7 tahun. Namun, di balik kehidupan istana yang tampak sempurna, Laras merasa ada kekosongan dalam hatinya. Meskipun ayahnya mencintainya, hubungan mereka kerap terasa dingin. Raja Darman terlalu sibuk mengelola kerajaan dan memikirkan aliansi politik. Dalam hati kecilnya, Laras berharap bisa menemukan seseorang yang memahami dirinya, bukan karena statusnya sebagai seorang putri, tetapi karena dirinya sebagai Laras. Episode 2 Musibah datang tanpa diduga. Pada tahun itu, musim hujan yang biasanya datang pada bulan Desember tidak kunjung tiba. Matahari bersinar terik selama berbulan-bulan, dan perlahan-lahan, sungai mulai surut. Tanda-tanda kekeringan mulai terasa ketika ladang-ladang padi mulai menguning sebelum waktunya. Para petani datang ke istana untuk meminta bantuan, tetapi persediaan air kerajaan pun terbatas. Kekeringan ini tidak hanya melanda Manikjaya, tetapi juga kerajaan-kerajaan tetangga. Sebagai raja, Darman merasa tertekan karena tidak mampu memberikan solusi yang nyata. Jika keadaan ini terus berlanjut, rakyat kita akan kelaparan, bisik Perdana Menteri Aruna kepada Raja Darman dalam sebuah rapat istana. Raja Darman mengangguk dengan wajah serius. Ia memerintahkan semua penasihat dan tabib kerajaan untuk mencari solusi. Setelah beberapa minggu mencari jawaban, seorang tabib tua bernama Paman Kerta, yang dikenal bijaksana, memberikan berita yang mengejutkan. Yang mulia, kata Paman Kerta dengan suara bergetar, satu-satunya cara untuk mengakhiri kekeringan ini adalah dengan mendapatkan air dari mata air suci di Gunung Cinta. Gunung Cinta? Tanya Raja Darman dengan alis terangkat. Paman Kerta mengangguk. Gunung itu terletak di perbatasan timur kerajaan. Menurut legenda, di puncaknya terdapat mata air yang tidak pernah kering. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus memiliki hati yang tulus. Banyak yang telah mencoba, tetapi mereka yang tidak tulus selalu tersesat di tengah jalan atau menghadapi bahaya besar. Episode 3 Pencarian Orang yang Tulus. Raja Darman segera menyebarkan pengumuman ke seluruh negeri. Ia mencari orang-orang yang berani dan tulus untuk menjalankan misi ini. Namun, mendengar tentang bahaya perjalanan ke Gunung Cinta, banyak yang mundur. Pada saat itulah, datanglah Pangeran Jaya dari Kerajaan Arjunawangi. Jaya dikenal sebagai seorang pangeran yang pemberani dan sederhana. Ia sering menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui kebutuhan rakyatnya. Ketika mendengar tentang penderitaan di Manikjaya, ia merasa terpanggil untuk membantu. Yang mulia, kata Jaya kepada Raja Darman, saya tidak menjanjikan kesuksesan, tetapi saya akan memberikan seluruh usaha saya untuk menyelamatkan rakyat Anda. Raja Darman merasa terkesan dengan keberanian Jaya. Namun, di saat yang sama, Laras yang mendengar tentang misi ini juga merasa ingin ikut. Ayah, kata Laras kepada Raja Darman, izinkan aku ikut dalam perjalanan ini. Rakyat kita menderita, dan aku ingin menjadi bagian dari solusi. Raja Darman menggeleng. Perjalanan ini terlalu berbahaya untukmu, Laras. Namun, Laras tidak menyerah. Ayah, bukankah kita membutuhkan hati yang tulus? Biarkan aku membuktikan bahwa aku peduli pada rakyat kita. Setelah perdebatan panjang, Raja Darman akhirnya mengizinkan Laras pergi, meskipun hatinya berat. Ia memberi pesan kepada Jaya untuk menjaga putrinya. Episode 4 Perjalanan dimulai. Laras dan Jaya memulai perjalanan mereka dengan rombongan kecil yang terdiri atas 5 orang pengawal. Mereka melewati desa-desa yang kering, melihat wajah-wajah rakyat yang penuh harapan. Di hutan lebat, mereka menghadapi tantangan pertama. Malam itu, mereka diserang oleh kawanan serigala yang lapar. Dengan keberanian dan kepiawaiannya, Jaya berhasil menghalau serigala-serigala itu. Laras, meskipun ketakutan, membantu menenangkan kuda-kuda yang hampir lepas kendali. Setelah melewati hutan,
mereka tiba di sebuah desa kecil yang hampir kosong. Seorang wanita tua mendekati mereka, meminta bantuan. "Anak saya sakit, dan saya tidak punya makanan untuknya," kata wanita itu dengan suara lemah. Tanpa ragu, Laras memberikan persediaan makanan mereka kepada wanita itu, meskipun rombongan mereka tahu bahwa makanan itu sangat mereka butuhkan. "Kita akan menemukan jalan," kata Laras kepada Jaya. Tindakan Laras membuat Jaya semakin kagum. Ia menyadari bahwa Laras bukan hanya seorang putri kerajaan, tetapi juga seseorang yang memiliki hati yang besar. Episode 5 Ujian di Gunung Cinta. Setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Cinta. Gunung itu menjulang tinggi, diselimuti kabut tebal yang tampak misterius. Menurut legenda, gunung ini dijaga oleh makhluk gaib bernama Gumarang. Ketika mereka mulai mendaki, jalan setapak yang sempit dipenuhi oleh batu-batu licin. Pada suatu titik, Laras hampir terjatuh ke jurang, tetapi Jaya dengan sigap menangkapnya. "Kenapa kau mengambil risiko ini?" tanya Jaya. "Karena ini tanggung jawabku," jawab Laras dengan tegas. Setelah beberapa hari mendaki, mereka akhirnya mencapai puncak Gunung Cinta. Di sana, mereka menemukan mata air yang memancarkan cahaya keemasan. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, muncul Gumarang, raksasa besar yang menjaga mata air. "Siapa kalian yang berani menginjakkan kaki di wilayahku?" Suara Gumarang menggema. "Kami datang untuk mengambil air suci ini demi menyelamatkan rakyat kami," kata Laras dengan tenang. Gumarang tertawa. "Banyak yang datang dengan alasan mulia, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki hati yang dipenuhi keserakahan." Episode 6 Pertemuan dengan Gumarang, Ujian Ketulusan. Gumarang, raksasa penjaga mata air, berdiri dengan tubuh besar seperti gunung itu sendiri. Matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah Laras dan Jaya. Setiap langkahnya mengguncang tanah, menebarkan ketakutan kepada siapapun yang melihatnya. "Kalian pikir hanya dengan keberanian kalian dapat mengambil air ini?" Suara Gumarang bergema. Laras, dengan keberanian yang muncul dari hati, melangkah maju. "Kami tidak datang dengan keserakahan, hanya dengan niat menyelamatkan rakyat kami yang menderita. Jika engkau membutuhkan bukti ketulusan, uji kami." Gumarang mendekatkan wajahnya, menatap Laras dan Jaya secara bergantian. "Baiklah," katanya sambil tersenyum dingin. "Aku akan memberikan 3 ujian. Jika kalian berhasil, mata air ini milik kalian. Jika gagal, kalian akan terjebak di sini selamanya." Episode 7 Ujian Pertama, Keberanian Tanpa Batas. Gumarang membawa mereka ke sebuah gua gelap di sisi puncak gunung. Di dalam gua itu, terdengar raungan yang mengerikan, seolah-olah ada makhluk buas yang bersembunyi. "Masuklah ke dalam gua ini dan ambil permata biru di ujungnya," kata Gumarang. "Permata itu adalah simbol keberanian. Tapi ingat, makhluk di dalam gua tidak akan membiarkan kalian mengambilnya dengan mudah." Jaya mengambil pedangnya, tetapi Laras menahan tangannya. "Keberanian bukan hanya soal kekuatan," katanya. Mereka melangkah ke dalam gua, yang semakin gelap dan penuh dengan suara aneh. Tiba-tiba, seekor ular raksasa muncul dari kegelapan, matanya berkilauan seperti bara api. Ular itu melingkar di sekitar permata biru, menatap tajam ke arah mereka. Jaya maju, tetapi Laras menghentikannya. "Makhluk ini tidak menyerang kita," katanya. "Mungkin ia hanya menjaga permata itu." Laras mendekati ular tersebut perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. Dengan suara lembut, ia berbicara kepada ular itu. "Kami hanya ingin mengambil permata ini untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kami tidak akan menyakitimu." Ajaibnya, ular itu perlahan membuka lilitannya dan membiarkan Laras mengambil permata tersebut. "Kau luar biasa," kata Jaya ketika mereka keluar dari gua. Gumarang tersenyum tipis. Ujian pertama telah selesai, tetapi yang berikutnya lebih sulit. Episode 8 Ujian kedua, Pengorbanan yang tulus. Untuk ujian kedua, Gumarang membawa mereka ke sebuah lembah kecil yang dipenuhi dengan tanaman layu. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah sumur tua. Ujian kedua adalah tentang pengorbanan, kata Gumarang. "Salah satu dari kalian harus memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk menghidupkan sumur ini. Air dari sumur ini akan menunjukkan apakah kalian benar-benar layak." Jaya tanpa ragu berkata, "Ya, aku akan memberikan nyawaku jika diperlukan." Namun Laras menghentikannya. Ia merobek kain dari pakaiannya, membuka gelang emas yang diberikan oleh ibunya, dan memasukkan semuanya ke dalam sumur.
Air pun mulai muncul perlahan, menunjukkan bahwa pengorbanan Laras diterima. "Kenapa kau melakukan itu?" tanya Jaya. "Kenangan akan ibuku tetap ada dalam hatiku, meski benda ini tak lagi bersamaku. Lebih penting bagi kita menyelamatkan rakyat," jawab Laras. Gumarang mengangguk, tanda ujian kedua berhasil dilalui. Episode 9 ujian ketiga, kepercayaan dan cinta. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Gumarang membawa mereka ke sebuah tebing yang tinggi, di mana mereka harus melompat bersama untuk menunjukkan kepercayaan satu sama lain. "Kepercayaan adalah dasar dari cinta sejati," kata Gumarang. "Hanya dengan kepercayaan penuh, kalian akan menemukan mata air ini layak untuk diberikan kepada kalian." Laras dan Jaya saling berpandangan. "Aku percaya padamu," kata Jaya sambil menggenggam tangan Laras. "Aku juga," jawab Laras. Tanpa ragu, mereka melompat bersama dari tebing. Alih-alih jatuh ke jurang, mereka mendarat dengan lembut di sebuah kolam kecil yang bersinar terang. Kolam itu adalah mata air suci yang mereka cari. Episode 10 kembalinya kedamaian. Setelah membawa air suci itu kembali ke kerajaan, ladang-ladang kembali hijau, sungai mengalir penuh, dan rakyat Manik Jaya bersorak gembira. Raja Darman, melihat hubungan antara Laras dan Jaya, menyadari bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan. Ia memberi restu kepada mereka untuk menikah, dan pernikahan itu dirayakan dengan meriah di seluruh kerajaan. Bukit tempat mata air suci itu ditemukan kemudian dinamai Bukit Cinta, sebagai simbol ketulusan, keberanian, dan pengorbanan. Hingga kini, Bukit Cinta menjadi tempat ziarah pasangan muda yang berharap diberkahi cinta sejati. Episode 11 setelah pernikahan, awal perubahan besar. Pernikahan Laras dan Jaya membawa kebahagiaan besar tidak hanya bagi istana, tetapi juga bagi rakyat. Raja Darman melihat bagaimana putrinya kini menjadi sosok yang lebih dewasa, sementara Jaya, dengan kebijaksanaannya, menjadi penasihat yang sangat diandalkan di kerajaan. Namun, kehidupan setelah pernikahan tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Musim kemarau yang panjang memang telah berakhir, tetapi keadaan rakyat belum sepenuhnya pulih. Banyak desa masih bergulat dengan kekurangan hasil panen, dan beberapa wilayah perbatasan menghadapi ancaman dari kerajaan tetangga yang iri akan kesuburan tanah Manik Jaya. Sebagai pasangan muda yang penuh semangat, Laras dan Jaya memutuskan untuk turun langsung ke desa-desa. Mereka ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan kerajaan benar-benar sampai kepada rakyat kecil. Laras mengingat kebiasaan lamanya mendengarkan cerita rakyat, sementara Jaya menggunakan pengalamannya sebagai pemimpin untuk merancang solusi jangka panjang. Episode 12 pertemuan dengan Kerajaan Lembah Hitam. Di tengah perjalanan mereka ke wilayah timur, Laras dan Jaya mendengar kabar bahwa Kerajaan Lembah Hitam, yang terletak di seberang Sungai Parang, sedang mempersiapkan serangan ke Manik Jaya. Pemimpin Lembah Hitam, Raja Taruna, merasa bahwa Manik Jaya tidak pantas memiliki mata air suci di Bukit Cinta. Bukit itu terletak di perbatasan. "Mengapa hanya kalian yang bisa menikmati manfaatnya?" ditulis Raja Taruna dalam surat yang dikirim ke istana. Raja Darman, meskipun sudah tua, tidak ingin kerajaannya terjebak dalam peperangan. Ia memutuskan untuk mengirim Laras dan Jaya sebagai duta perdamaian ke Lembah Hitam. Episode 13 Diplomasi yang berbahaya. Perjalanan ke Lembah Hitam penuh dengan bahaya. Sepanjang jalan, Laras dan Jaya dihadang oleh sekelompok prajurit bayaran yang berusaha menggagalkan misi mereka. Dengan keberanian dan kecerdikan, Jaya berhasil mengalahkan para prajurit itu, sementara Laras menggunakan kecerdasannya untuk mencari jalan alternatif menuju Istana Raja Taruna. Setibanya di Istana Lembah Hitam, mereka disambut dengan suasana tegang. Raja Taruna adalah pemimpin yang keras kepala, tetapi ia juga dikenal menghormati mereka yang memiliki keberanian. Laras dan Jaya membawa air dari mata air suci sebagai hadiah perdamaian, tetapi Raja Taruna menganggap itu sebagai bentuk penghinaan. "Kalian pikir air ini cukup untuk menebus tanah yang telah kalian ambil?" katanya dengan nada marah. Laras maju dengan tenang. "Kami tidak datang untuk mengambil apapun dari Anda, Yang Mulia. Kami datang untuk berbagi. Bukit Cinta bukan milik kami, bukan pula milik Anda. Bukit itu adalah anugerah bagi siapa saja yang memiliki ketulusan untuk mencapainya." Kata-kata Laras membuat Raja Taruna terdiam. Ia menyadari bahwa kebenciannya hanya muncul dari rasa iri, bukan dari kebutuhan yang nyata. Dengan hati yang mulai melunak, Raja Taruna akhirnya setuju untuk berdamai, dengan syarat bahwa rakyat Lembah Hitam juga diizinkan mengambil air dari Bukit Cinta secara adil. Episode 14 munculnya musuh yang tidak terduga. Setelah perdamaian dengan Lembah Hitam tercapai, Laras dan Jaya mengira tantangan terbesar mereka telah selesai.
Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada ancaman lain yang lebih besar menanti. Di sebuah desa kecil dekat Bukit Cinta, seorang penyihir bernama Nira yang telah lama menyendiri merasa terganggu dengan kedatangan orang-orang ke bukit itu. Nira percaya bahwa bukit tersebut adalah tempat suci yang tidak boleh disentuh oleh manusia biasa. Ia mulai menebarkan kutukan kepada mereka yang mendekati bukit, menyebabkan tanaman layu dan hewan-hewan mati secara misterius. Ketika kabar tentang kutukan ini sampai ke istana, Laras dan Jaya memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka kembali ke Bukit Cinta, di mana mereka bertemu dengan Nira. "Kenapa kalian mengganggu tempat ini?" tanya Nira dengan suara penuh kemarahan. "Kami tidak bermaksud merusak apapun," jawab Laras. "Kami hanya ingin membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan." Namun, Nira tidak mudah diyakinkan. Ia menantang Laras dan Jaya untuk membuktikan niat mereka sekali lagi. Kali ini, mereka harus menghadapi ujian terakhir yang jauh lebih berat daripada ujian Gumarang. Episode 15 Ujian Terakhir, Pengorbanan Jiwa dan Cinta. Nira menciptakan ilusi yang memisahkan Laras dan Jaya. Dalam ilusi itu, Laras melihat ayahnya dalam bahaya, dikelilingi oleh musuh, sementara Jaya melihat Laras dalam situasi yang mengancam nyawanya. "Siapa yang akan kau pilih untuk diselamatkan?" tanya suara gaib dalam ilusi mereka masing-masing. Laras, meskipun hatinya hancur melihat ayahnya dalam bahaya, memilih untuk menyelamatkan rakyatnya. "Ayahku adalah raja yang kuat, tetapi rakyat membutuhkan pemimpin yang dapat bertahan untuk masa depan mereka," katanya. Jaya, di sisi lain, memilih untuk menyelamatkan Laras. "Tanpa Laras, aku kehilangan tujuan hidupku. Tapi aku tahu ia akan memilih keselamatan rakyat di atas segalanya," katanya. Pilihan mereka, yang penuh dengan cinta dan pengorbanan, membuktikan kepada Nira bahwa hati mereka benar-benar tulus. Ilusi pun lenyap, dan Nira, yang tersentuh oleh ketulusan mereka, mengangkat kutukannya. Kesimpulan, warisan abadi Bukit Cinta. Setelah ujian terakhir itu, Bukit Cinta menjadi simbol kekuatan cinta dan pengorbanan. Laras dan Jaya kembali ke istana sebagai pahlawan, membawa kedamaian dan harapan baru bagi seluruh kerajaan. Raja Darman, yang semakin tua, memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Laras dan Jaya, yakin bahwa mereka adalah pemimpin yang layak. Di bawah pemerintahan mereka, Manik Jaya berkembang menjadi kerajaan yang makmur, dihormati oleh tetangganya. Legenda Bukit Cinta terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan, keberanian, dan pengorbanan. Hingga kini, Bukit Cinta menjadi tempat ziarah, di mana orang-orang datang untuk berdoa dan mencari inspirasi dari kisah Laras dan Jaya.